Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Setia dengan NPM 23100110. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Teknik Kompilasi yang berjudul Konsep Dasar Translator pada Sistem Pemrograman. Lanjut. Nah, apa itu sih translator? Translator itu adalah program yang bertugas mengubah shortcode kode yang ditulis manusia menjadi mesin code, kode yang dapat dijalankan komputer yang bisa disebut yaitu bahasa preliminar yang terdiri dari angka ya. Terus translator itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu assembler, yang kedua compiler, yang ketiga interpreter. Nah, ketiga tersebut memiliki proses kerja dan output yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu ada assembler. Itu assembler mengubah bahasa assembly low level hardware menjadi mesin code atau kode binary. Nah, ciri-cirinya itu mengubah mnemonic, itu memindahkan data, ADD memindahkan data, JMP itu melompat data gitu, menjadi kode binary. Nah, yang move ADD JMP itu misalnya diubah menjadi kode binary, ya diubah menjadi angka misal 1, 0 atau ya terdiri angka lah dari 1 atau 0. Nah, yang kedua ciri-cirinya itu sangat cepat karena bahasanya assembly ya, tidak low level. Dan yang ketiga digunakan untuk sistem embedded di flash driver atau bootloader. Nah, output utamanya itu objek kode atau machine code. Nah, yang kedua yaitu ada compiler. Compiler itu menerjemahkan bahasa tingkat tinggi seperti C, C++, Java, Golang menjadi objek kode atau executable. Nah, ciri-cirinya itu ada terbagi tiga di sini. Yang pertama ada pengecekan keseluruhan program terlebih dahulu. Error must be fixed before run. Ya, bisa dibilang dicari errornya dulu, baru di run. Nah, yang kedua yaitu proses translasi dilakukan sekaligus. Dan yang ketiga, hasil kompilasi bisa dijalankan berkali-kali tanpa kompilasi ulang jika tidak ada perubahan kode. Nah, utamanya itu executable yang bisa kita lihat apabila kita mau install aplikasi pasti ada nama file extension itu exe. Nah, berarti itu menggunakan bahasa compiler yang terdiri dari ya C++ tadi. Nah, titik code itu kalau bisa kalian kalau mau install aplikasi di Linux atau code. Lanjut, interpreter. Nah, kalian tahu sendiri kan interpreter itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu terjemahan. Nah, apa itu sih interpreter? Interpreter itu adalah menjalankan program baris demi baris tanpa menghasilkan file executable langsung. Ya, jadi bahasanya ini kalau kita di run harus dicek lah berbaris, berbaris dulu. Ya, bisa dibilang betul. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak membutuhkan proses kompilasi penuh. Yang kedua, mudah untuk testing dan debugging. Nah, bahasa yang umum digunakan, yang bahasa umum yang terdiri dari interpreter ini ya ada Python, Ruby, JavaScript. Nah, objek utamanya yaitu hasil eksekusi langsung, tidak menghasilkan executable seperti compiler tadi. Ya, lanjut. Nah, di sini yaitu intinya perbedaan mendasar dari segala segala aspek dari assembler, compiler, interpreter. Nah, yang pertama inputnya itu assembler itu assembly ya bahasanya. Kalau compiler high level language dan interpreter sama juga high level language. Nah, outputnya itu kalau assembler mesin code, compiler tadi ya objek, executable atau bytecode. Kalau interpreter ya langsung dieksekusi lah langsung dijalanin gitu. Dan cara kerjanya langsung di kalau assembler langsung konversi, kalau compiler langsung menerjemahkan suatu kode, kalau interpreter ya dijalankan dulu baris demi baris. Nah, kecepatan eksekusinya ya assembler sangat cepat lah karena ya
dijalankan sama mesin kode yang dari kode banner. Nah, compiler kalau kecepatan execute sangat cepat juga, tapi masih cepat assembler. Nah, kalau interpreter ini lebih lambat ya karena dia itu dijalankan baris demi baris lah. Ya lambat dibacanya. Kayak orang baru bisa belajar membaca lah, ibaratnya gitu. Dan yang terakhir yaitu contoh bahasa assembly. Kalau assembler bahasanya assembly, compiler bahasanya C, C++, Java, dan bahasa dari interpreter Python, Ruby, JavaScript. Oke, lanjut. Nah, diagram kompilasinya yaitu shortcut bisa kita ini dulu. Yang pertama, nah, apa itu sih dari compiler ini terdiri dari lexical, parsing, parsing, semantic, dan optimization. Nah, yang pertama-tama saya jelaskan dulu lexical. Nah, apa itu sih lexical? Nah, memecah shortcut menjadi token, indicator, identifier, keyword, dan operator. Nah, ketika kode tadi dimasukkan, si lexical analysis itu memecahlah kodenya jadi beberapa token tadi yang terdiri dari identifier, keyword, operator. Lanjut. Nah, syntax analysis atau bisa disebut parsing lah. Nah, memastikan dari shortcut tadi struktur apakah struktur kodenya sesuai grammar masing-masing dari bahasa pemrogramannya. Kalau sama, lanjut. Kalau tidak sama, ya bisa dibilang error. Tidak akan lanjut lah program dari kode. Nah, yang ketiga, semantic analysis. Oke, ini salah. Ya, maaf, tadi kurang N. Semantic analysis. Nah, apa itu sih? Memastikan makna kode benar, tipe data cocok, variabel sudah diperhatikan, dan lain-lain. Nah, kan setiap ada bahasa itu pasti ada tipe data, variabel. Nah, disesuaikan dulu apakah cocok masing-masing bahasa itu tipe datanya dan variabelnya. Jika sudah cocok, maka lanjut lagi. Nah, ada kode optimization. Nah, apa itu sih kode optimization? Nah, yaitu jika sudah dijalankan dari yang ketiga tadi, maka jika berhasil, kode tersebut akan meningkatkan performa agar lebih efisien. Salah. Nah, dan yang kelima sini kode generation yaitu menghasilkan objek kode atau bytecode. Dan linker atau bisa disebut linking lah, bisa link. Dan menggabungkan objek kode dengan library jadi executable. Nah, disinilah hasil dari akhirnya ya bisa dari outputnya lah linking ini menghasilkan dari output masing-masing bahasa pemrograman tadi. Oke, di sini ada di diagram interpreter. Di sini ada shortcut, kita ketik dan kita run. Maka yang bahasa dari interpreter itu yang bisa dibaca dulu dan dijalankan baris demi baris dan saya eksekusi. Ya bisa bilang kita kita mengerjakan tugas lewat di password dan kode kita run, maka kode tersebut dijalankan dulu, dibaca baris demi baris dan hasil eksekusinya bisa dilihat di outputnya. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, translator adalah program yang mengubah bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Nah, assembler berfungsi menerjemahkan bahasa assembly menjadi mesin code, sedangkan compiler mengubah seluruh program jadi file executable melalui tahapan kompilasi, yaitu yang menjadi terbagi tahapannya menjadi lexical analysis, parsing atau syntax analysis tadi, dan ada semantic analysis, kode kode optimization, dan kode generation, dan terakhir thinking outputnya. Dan hasil outputnya lagi tadi ya, maaf salah. Sementara itu, interpreter bekerja dengan cara mengeksekusi kode secara langsung, baris demi baris, tanpa menghasilkan file executable. Oke, sekian dari saya.
Presentasi kali ini apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar dan upgrade diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.